orang, terus ngumpulin modalnya sendiri, bikin panggungnya pakai duit sendiri gitu, sampai akhirnya nraktir panitia cuma nasi goreng gitu. Itu pengalaman depan panggungnya gitu sih, merasakan banget yang namanya nggak ada yang ngundang, ya udah bikin sendiri gitu. Tapi kalau di belakang panggung sendiri, saya mulai dari 2009 tuh saya bikin studio lulus kuliah, bikin studio rekaman, ketemu sama banyak musisi lain gitu, dan itu membuka pikiran saya tentang musik. Dan tadinya saya rasa musik itu yang penting main musik aja gitu, tapi setelah jadi tukang colok-coloknya band lain ibaratnya, saya jadi tahu kan pola pikir band lain seperti apa yang bisa saya tangkap. Waktu itu ada sebuah band dari Majalengka ikut acaranya MLT apa tuh yang kompilasi itu, Amat Love. iya, Emat Love benar. Jadi ada Fat Lip nama bandnya itu dulu. Nah, Fat Lip ya dulu gitu. Wah, itu tahun 2011 ya. Angkatannya siapa tuh? Angkatan juaranya? Jangan masif ya. Lama banget berarti. Oh, bukan. Sudah. Jauh udah masih banget. Yang ada apa sih yang vokalisnya cewek, tatoan? Enggak. Nah, itulah. Iya. Lama lagi. Tapi lagi kayak kemampuan kayak jadi soundman itu didapat dari mana waktu itu? Waktu kuliah saya ikut UKM ya biasa. Ikut UKM dan UKM-nya band. Jadi kalau orang-orang dulu sukanya Mapala gitu, saya malah mengawalinya dari UKM-nya band. Jadi di situ saya menghargai orang-orang yang di belakang panggung. Dulu saya selalu merasa musisi itu yang penting naik panggung, diteriakin banyak orang gitu. Ternyata lebih dari itu ya. Ketika saya dulu bergaul sama teman-teman di UKM ini, mereka malah banyak bekerjanya di belakang panggung gitu. Entah jadi teknisi, entah jadi sound engineer, entah jadi operator studio gitu. Tapi di situ kita jadi belajar menghargai bahwa musik ini nggak akan jalan tanpa orang-orang yang ada di belakang panggung. Misalkan tanpa kawan-kawan media, nggak akan ada yang jalan gitu. Musik itu harus berkesinambungan. Orang yang colok-coloknya ini penting banget. Coba kalau kurang satu kru, nggak akan hidup itu sound gitu. Dari situ saya nyadarin, oh ternyata dalam dunia musik aspek terbesar adalah bukan cuma sang penampil, tapi yang tidak terlihat oleh penonton juga memegang peranan penting. Tadi kuliah jurusan Kalau saya sastra Inggris. Oh, hebat ya, sastra Inggris, main musik, nulis buku bahasa Indonesia. Sungguh tidak nyambung. Nah, maksudnya sejak kapan itu memutuskan buat jadi pemusik gitu waktu itu? Sebenarnya dari ya biasalah, kalau dari waktu SMA senang main musik gitu, tapi nggak pernah benar-benar serius pengen. Tapi ketika kuliah keinginan itu makin ada gitu. Ketika orang-orang biasa kan kalau dari sastra kebanyakan kerja di bank ya. Pasti teman-teman banyak ya kan di bank. Saya bilang saya nggak mau nih. Saya bukan orang yang bisa terlibat dalam rutinitas yang itu lagi gitu. Saya tidak menyalahkan yang bisa, tapi saya tidak bisa. Jadi saya berpikir gimana caranya ya. Udah dulu saya memaksa orang tua dulu, jahat sekali. Udah jual mobil aja bu, kita bikin studio. Ternyata studionya gagal. Tapi dari situ saya dapat pengalaman, dan akhirnya ternyata Tuhan punya jalan lain, dan saya dikasih jalannya seperti ini. Jadi ketika orang tua dulu mikir, waduh kenapa nih dari studio malah tidak menghasilkan, malah banyak begadang, sakit mulu kan. Biasa kan kalau orang tukang mixing gitu ya, kerjanya malam sampai pagi. Tapi datang awal pulang terakhir ya? Datang awal pulang terakhir, bener, ngunciin pintu kan bang. Tapi ternyata rezekinya datangnya sekarang.